Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, di sini kita berkumpul untuk belajar mengenai apa itu pengertian sujud, hukum sujud, dan sebagainya. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita sebelum melakukan pembelajaran, kita sebaiknya perkenalan dulu, dimulai dari saya sendiri. Sudah tahu nama saya? Sudah. Nah, saya itu namanya Sulistiono. Nah, biasanya nama kerennya itu dipanggil Mas Tio. Kenapa Mas Tio? Karena kepanjangan saya Sulistiono. Nah, itu. Sekarang kalian semua dimulai dari sini. Siapa namanya? Agus. Hobinya? Sepak bola. Sepak bola. Kalau hobi saya itu marut, Mas. Atau istilahnya sekarang gitar. Nah, gitar. Kamu mesti tahu gitar. Gitar. Kalau kamu siapa, Mas? Siapa? Hobinya? Sepak bola. Kamu? Niha. Hobinya? Mancing. Kalau kamu yang kecil siapa? Irul. Hobinya? Mancing. Kalau kamu? Wafa. Hobinya? Sepak bola. Sepak bola. Kalau ini siapa yang wah keren nih? Hah? Kodo. Ini siapa namanya? Kencung. Kalau kamu siapa? Umar. Kamu? Iya. Ini hobinya apa hobinya? Hobinya apa? Kalau ini yang terakhir. Dapa. Mas Dapa hobinya? Sepak bola. Sepak bola. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu sujud syukur. Ada yang tahu sujud itu apa? Sunah. Sunnah. Sujud biasanya kalau sujud itu dilakukan di mana? Masjid. Masjid waktu sholat. Nah, sekarang kita akan membahas sujud yang ada di luar sholat, yaitu sujud syukur. Nah, pengertian sujud syukur adalah berarti sujud terima kasih atau wujud kita syukur kepada Allah. Nah, menurut istilah itu sujud yang dikerjakan apabila seseorang itu memperoleh sebuah kenikmatan atau hal yang menyenangkan dan bisa juga ketika terhindar dari bahaya atau bencana. Nah, sekarang apa toh hukumnya sujud syukur itu? Ayo siapa? Sunnah. Nah, kenapa sunnah? Karena boleh dilakukan di luar masjid. Di luar masjid. Nah, ini sunnah. Kenapa itu dihukumi sunnah? Karena itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berarti apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, atau bahasa Arabnya kana ida atahu amrun yasuruhu au busyira bihi kharron. Nah, maka sebagai gantinya sajidan syukron lillahi ta'ala, sebagai wujud tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya dibalik. Syarat sujud syukur. Nah, ini syarat sujud syukur. Nah, ketentuan atau bagaimana toh cara melakukan sujud syukur. Nah, ini perlu diketahui karena syarat itu sesuatu hal yang wajib dilakukan sebelum melakukan sujud syukur. Nah, di sini ada 3 hal. Yaitu coba dibaca Mas Bayu. Suci dari hadas dan najis. B.
menghadap kiblat. Kiblat. Menutup aurat. Menutup aurat. Ada 3 syarat sebelum melakukan sujud syukur, yaitu suci dari hadas dan najis. Nah, cara melakukan suci dari hadas bagaimana? Wudu. Kalau najis? Mandi. Kalau najis itu biasanya pakaian, terusan badan. Ketika terkena najis kita harus membersihkannya. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Nah, kiblat itu arahnya mana? Kulon. Kiblat itu ketika kita menghadap itu langsung ke Ka'bah. Istilah di sini yaitu barat atau kulon. Bahasa kerennya kulon. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki. Ayo, batas-batasannya. Dari pusar sampai Lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan tangan. telapak Telapak tangan. tangan. Nah, itu syarat sujud syukur. Yang keempat yaitu rukun sujud syukur. Nah, ini yang dinamakan rukun itu hal-hal yang dilakukan ketika kita melakukan sujud syukur. Yang pertama, ayo Mas Nia dibaca. Niat. Terus yang kedua, Takbiratul ihram. nah, yang ketiga, Sujud. yang keempat, Salam. yang kelima, Tertib. tertib. Nah, kita menginjak ke nomor 1 yaitu niat. Nah, apa itu niat? Niat suatu bacaan yang diawali Yang diawali dengan nama itu atau soli gitu. Niat itu biasanya berada di hati atau kerentet. Nah, itu namanya niat. Loh, terus gimana tuh niatnya sujud syukur itu? Nah, ini tak tuliskan nih. Nawaitu sujuda syukra sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Ayo coba dibaca bersama-sama. Nawaitu Dan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Nah, itu yang dinamakan niat sujud syukur. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Ada yang tahu takbiratul ihram itu gimana? Ya tahu. Kalau pertama sholat tuh Allahu Akbar. Nah, tahu enggak? Nah, mengangkat kedua tangan ke atas, lalu sedekah. Nah, itu yang dinamakan takbiratul ihram. Itu dilakukan pertama kali. Nah, niat terusan Allahu Akbar sambil membaca takbir. Terus yang ketiga sujud. Nah, ini inti dari sujud syukur yaitu melakukan sujud. Nah, sujud ini sujud syukur bisa dilakukan di luar sholat. Nah, sujudnya ini itu biasanya ada doanya. Kalau kamu melakukan sujud pada waktu sholat gimana bacaannya? 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, sujud syukur ini bisa dilakukan dengan membaca bacaan tersebut subhanallah Nah, itu bisa dibaca 3 kali atau bisa dibaca dengan ini di baliknya ada bacaan sujud syukur. Nah, nih Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan
tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu bacaan dari sujud syukur. Terus rukun yang nomor 4, melakukan salam. Salam ini gimana ayo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu salam. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu tertib. Ada yang tahu tertib itu apa? Biasanya kan ada di sekolahan tata tertib sekolahan, tata tertib pondok. Apa itu tertib? Diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, betul. Diurutkan dari awal sampai akhir. Itu yang namanya tertib. Berarti tidak boleh mendahulukan takbiratul ihram tinimbang niat. Berarti harus urut dari niat, takbiratul ihram, sujud, salam. Mudah. Tertib itu urut. Terus bagaimana atau sebab-sebab bagaimana sujud syukur itu dilakukan. Sebab-sebab sujud syukur dilakukan itu ada 3, minimal 3, yaitu A. Mas Umar dibaca. Karena mendapatkan kenikmatan dari Allah. Mendapatkan kenikmatan dari Allah, contohnya Mendapatkan rezeki. mendapatkan rezeki itu nikmat. Terus Mendapat kado. Gini, kamu itu biasanya sehari itu bisa menghitung napasnya enggak? Enggak, itu sebuah kenikmatan enggak? Nikmat. Coba kamu tidak bisa napas semenit aja, gimana coba rasanya? Nah, itu sebuah kenikmatan dari Allah. Berarti itu harus kita syukuri. Bisa dengan kita membaca hamdalah, bisa kita disunatkan untuk bersujud syukur. Terus yang nomor 2 atau B? Karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Berita yang menggembirakan. Contohnya? Mendapatkan ring satu. Pernah enggak? Nah, itu salah satu contoh mendapatkan berita yang menggembirakan. Oh, kamu ternyata ranking 1. Alhamdulillah, lalu melakukan sujud syukur. Allahu Akbar, terusan sujud salam. Nah, sip. Menghadap kiblat jangan lupa engkau madepin lagi. Terus yang nomor 3. Karena terhindar dari bahaya. Karena terhindar dari bahaya. Contohnya keterak motor, tapi tidak jadi. Itu adalah sebuah apa ya namanya? Bejo. Orang bejo minum tolangin. Nah, itu karena terhindar dari bahaya. Salah satu ini ada sebuah keutamaan dari sedekah. Orang yang mau bersedekah atau memberikan uang ke kotak amal itu loh, sedekah itu bisa tadfaul bala, menghindarkan bala atau bahaya. Contohnya Agus, numpak motor, saya kan numpak motor Agus. Ngarep ngetril. Duduk ning ngarepe ono wong. Wah, ono wong ape nabrak ngene to, terusan duduk jembet dhuwur ngene. Itu terhindar dari bencana atau celaka. Itu dia disunatkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, terus ini cara melakukan sujud syukur. Nah, jumhur ulama itu berpendapat bahwa sujud syukur itu boleh tidak dilakukan tanpa berwudu. Sebab sujud ini dilakukan di luar sholat. Tetapi sayuktanya atau sebaiknya kita ketika melakukan sujud syukur harus berwudu terlebih dahulu. Nah, wudu, lalu niat, takbiratul ihram, sujud, lalu salam. Nah, itu tata tertibnya. Kalau bacaan sujud syukur tadi sudah diketahui. Nah, sekarang ini ada sebuah video
Ini coba diamati. Sasuke. 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 Naruto. Itu kembar. Syarat-syarat sujud syukur adalah sujud syukur harus dilakukan dalam keadaan suci, menutupi aurat, dan harus menghadap ke arah kiblat. Jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat sujud syukur, semisal dalam keadaan hadas atau tidak suci dari najis, maka ia tidak boleh melakukan sujud syukur. Bahkan jika masih tetap melakukannya, maka ia berdosa karena telah dianggap bermain-main dengan ibadah. Bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan sujud syukur atau sedang sibuk, maka disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 7 kali. Rukun-rukun sujud syukur ada 5, yaitu pertama, niat, kedua, takbiratul ihram, ketiga, sujud 1 kali, keempat, duduk setelah sujud, kelima, salam. Niat sujud syukur adalah sebagai berikut: nawaitu sujudas syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan sujud syukur sama seperti bacaan sujud di dalam sholat, yaitu membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi yang paling utama, setelah bacaan tasbih di atas, ditambah dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa kita simpulkan berarti sujud syukur itu adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah atau Tuhan kita. Lah, sujud syukur itu berarti tadi ada beberapa syarat, yaitu 1, suci dari hadas atau najis. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Terus yang ketiga menutup aurat. Itu adalah syarat sebelum kita melakukan sujud syukur. Yang keempat, rukun sujud syukur. Lah, rukun itu adalah ketika kita melakukan sujud syukur. Apa saja yang dilakukan? 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, sujud. 4, salam. Yang kelima, tertib. Nah, adapun sebab-sebab sujud syukur itu ada 3. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika kita terhindar dari musibah atau bencana, ketika kita mendapatkan berita gembira. Itu adalah beberapa pengertian dan ketentuan dalam sujud syukur. Lah, untuk pertemuan yang akan datang ini tadi ada bacaan, yaitu 1, niat sujud syukur. Yang nomor 2 tadi bacaan pada sujud syukur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu besok dihafalkan, terus kita
praktek sujud syukur itu gimana. Nah, balik. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu bisa digambarkan ketika ada bacaan di dalam Quran, itu ada ayat sejedak, kita disunatkan untuk membaca atau melakukan sujud tilawah. Nah, itu pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini kita sudahi dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Nah, untuk saya apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.